Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, kembali lagi dengan saya di channel Ngaji Sareng. Dalam video kali ini kita bahas kembali kajian kita seputar ilmu nahwu bab hal ya kawan-kawan. Langsung saja kita mulai pembahasan kita pada video kali ini ya kawan-kawan. Bismillahirrohmanirrohim. Babul hal, bab yang menjelaskan tentang hal. Jadi hal ini adalah salah satu isim-isim yang dibaca nasab. Hal itu apa kawan-kawan? Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru lima imbaha minal hayat. Nahwu ja'a zaidun rokiban. Contoh lagi, warokibtul farosa musarrijan, walaqaitu abdallahi rokiban, wa ma asbaha dzalik. Wala yakunul halu illa nakirotan, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Hal dalam bahasa Indonesianya disebut kata keterangan tingkah atau keadaan. Sedangkan secara istilah ilmu nahwunya adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang masih samar. Seperti contoh, ja'a zaidun rokiban. Jadi dalam lafaz ja'a zaidun rokiban ini ada 3 kalimat, ada ja'a, ada zaidun, ada rokiban. Nah, hal di sini adalah lafaz rokiban. Jadi rokiban di sini statusnya adalah hal, yang mana i'rabnya dibaca nasab karena menjadi hal, dan fungsinya ini adalah al-mufassiru lima imbaha minal hayat, yang fungsinya lafaz rokiban ini menjelaskan sesuatu yang masih samar dari keadaan, yang mana ja'a yaidun. Ketika ada informasi ja'a yaidun, maka kita tahu dia datang, tapi datangnya itu bagaimana keadaan datangnya, dan ini dijelaskan dengan rokiban. Datangnya dengan menaiki kendaraan, sehingga kita menerkibnya ja'a zaidun rokiban. Ja'a wes teko sopo zaidun zaid rokiban hale nombak. Nah, itu adalah hal, dan hal ini walayakuna hal illa nakirotan, dan hal ini tercetak dari isim nakiroh. Sedangkan sohibul hal atau orang yang dijelaskan dengan hal tersebut itu tercetak dari isim ma'rifah, sehingga ja'a zaidun rokiban. Nah, ketika ja'a zaidun rokiban ini adalah isim nakirah, dengan zaidun sebagai sohibul hal itu tercetak dari isim ma'rifat. Kemudian kita lanjutkan lagi isim-isim yang dibaca nasab yang selanjutnya. Babut tamyiz, bab yang menjelaskan tentang tamyiz. Nah, tamyiz adalah at-tamyizu wal ismul mansubu al-mufassiru lima imbaha minadawat. Nahwu qaulika tasabbaba zaidun arokon, wa tafaqqa'a bukron syahman, wa toba muhammadun nafsan, washtaraitu isrina hulaman, wa malaktu tis'ina nakjatan, wa zaidun akramu minka aban, wajmalu minka
wajhan wala yakuna illa nakirotan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Nah, tamyiz itu apa kawan-kawan? Tamyiz secara bahasa Indonesia itu disebut kata keterangan yang mana keterangan menjelaskan tentang zatnya sesuatu. Nah, secara ilmu nahwu adalah al-ismul mansub adalah isim yang dibaca nasab yang fungsinya menjelaskan pada zat yang masih samar. Seperti di sini dicontohkan dalam lafaz ishtaraitu isyrina hulaman. Kalau kita maknai itu ishtaraitu wis tuku sapa ingsun isyrina ing 20 apane hulaman, punakawan atau budak. Nah, di sini yang menjadi tamyiz ini adalah hulaman. Hulaman ini fungsinya di sini secara i'rab kita lihat ini dibaca nasab, dialamati dengan fathah karena isim mufrad. Dan hulaman ini fungsinya adalah menjelaskan tentang isyrina 20 apa saja yang dibeli 20 punakawan seperti itu. Jadi ini adalah tamyiz. Dan tamyiz ini kawan-kawan la yakuna illa nakirotan. Ini harus tercetak dari isim nakiroh. Tercetak dari isim nakiroh setelah hulaman isim nakiroh. Wala yakuna illa ba'da tamamil kalam, dan adanya tamyiz ini jatuhnya itu setelah sempurnanya runtutan kalam. Artinya sudah jatuh setelah, kalau dari isim fa'il jumlah fi'liyah jatuh setelah fi'il dan fa'il sampai maf'ul kalau yang muta'addi. Kalau yang lazim ya sampai fa'il, itu artinya jatuh setelah susunan fi'il fa'il yang sempurna atau mubtada khobar yang sempurna, maka itulah tamyiz bisa jatuh setelah kalam yang sempurna tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi isim-isim yang dibaca nasab, babul istisna. Bab menjelaskan istisna atau pengecualian. Nah, huruf-huruf pengecualian di sini disebutkan wa huruful istisna samaniyatun wa hiya illa wa khairu wa siwan wa suwa wa sawaun wa khola wa hasya wa ada. Fal mustasna bi illa yungsobu idza kanal kalamu taman mujaban nahwu qomal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron wa in kanal kalamu mangfian tamma jaja mangfian tamman jaja fihil badalu wa nasbu alal istisna nahwu ma qomal qaumu illa zaidun atau wa illa zaidan. Wa in kanal kalamu naqison kana ala hasabil awamil nahwu ma qoma illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Nah, dari ini huruf-huruf istisna ada 8 kawan-kawan, yaitu illa, khairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, hasya. Ini maknanya hampir sama, artinya kecuali. Maknanya kecuali. Nah, yang di sini yang akan kita bahas adalah yang illa. Hukum i'rab dari yang mustasna, yang isim yang dikecualikan dengan illa yang akan kita bahas. Fal mustasna bi illa yungsobu.
Adapun isim yang diistisnakan dengan illa itu hukumnya dinasobkan, dengan catatan ketika jatuh setelah kalam yang tam dan mujab. Kalam yang tam dan mujab itu bagaimana? Kita lihat contohnya saja. Qomal qaumu illa zaidan. Nah, di sini ada qomal qaumu illa zaidan. Nah, di sini yang menjadi istisna, isim yang dikecualikan adalah lafadz zaidan. Nah, ini statusnya dibaca nasab dengan dialamati fathah karena menjadi isim mufrad. Kenapa? Karena jatuh setelah kalam yang tam dan mujab. Artinya kalam tam itu kalam yang sempurna. Artinya di sini ada fiil, ada fa'il tam. Ini maka namanya kalam tam. Dan mujab itu artinya tidak nafi. Dalam isinya itu qomal kamu illa zaidan, ini tidak ada kata manfi atau yang menunjukkan mana tidak. Ini maka zaidan ini dibaca nasab. Jika kalamnya itu manfi dan tam tapi manfi, maka hukumnya bagaimana? Maka hukumnya jaza fihil badal wa nasbu ala istisna. Maka boleh kita mengatakan seperti contoh ma qomal qaumu illa zaidan. Ketika ma qomal qaumu illa zaidan, boleh ma qomal qaumu illa zaidun. Itu boleh ketika lafadznya itu tam dan manfi. Nah, jadi maknanya ma qoma orang ngadeg sapa al qaumu qaum illa zaidan ang zaid boleh, atau ma qomal qaumu orang ngadeg sapa al qaumu qaum rupane illa zaidun kejaba zaid, itu juga boleh. Kemudian jika kalam jatuh setelah kalam yang nakis, kalam yang tidak sempurna, maka bagaimana cara i'rabnya? Maka ala hasabil awamili, melihat dari ini menjadi amil apa, melihat meninjau amil sesuai amilnya. Seperti contoh ma qoma illa zaitun. Nah, lafadz ma qoma illa zaitun. Illa zaitun ini adalah adat istisna, adalah susunan istisna. Ada huruf istisna dan ada isim yang dikecualikan. Tapi jatuhnya itu setelah kalam yang tidak tam atau kalam nakis. Sehingga pengeropannya bagaimana? Maka sesuai dengan i'rabnya. Jadi ma qoma orang ngadeg sapa illa zaitun kejaba zaid. Jadi ini dialamati menjadi rofa karena menjadi fa'il. Nah, jadi lihat i'rabnya, oh ternyata jadi fa'il, maka dibaca rofa. Atau wa ma darabtu illa zaidan, lan ora mukul sapa ingsun illa zaidan kejaba ing zaid. Maka ini kalau yang seperti ini menjadi maf'ul bih. Karena menjadi maf'ul bih, maka dibaca nasab ya kawan-kawan. Dan juga yang ketiganya wa ma marartu illa bi zaidin, lan ora liwat sapa ingsun illa bi zaidin kejaba ketemu kelawan zaid. Ini dialamati dengan jar karena menjadi jar majrur. Ini kalau istisna, adat istisna yang jatuh setelah kalam yang nakis. Nah, maka i'rabnya sesuai dengan amilnya. Wal mustasna bi khairi wasiwan wasuwan wasaun majrurun la khairu. Adapun isim yang dijarkan, adapun isim yang dikecualikan dengan lafadz khairu, siwan, suwan, sawaun, itu semuanya dijarkan kecuali lafadz khairu. Kalau lafadz khairu tidak jar. Wal mustasna bi khola wa ada wa hasya
yajuzu nasbuhu wa jarhu nahu qaulika qomal qaumu kholla zaidan wa zaidin wa ada amron wa amrin wa hasyah bakron wa bakrin. Nah, adapun isim yang dikecualikan dengan lafaz khola dan ada dan hasyah itu hukumnya boleh dua wajah, boleh kita menasabkan, boleh kita menjarkan. Seperti contoh qomal qaumu kholla zaidan, boleh kita baca kholla zaidan, boleh kita baca qomal qaumu kholla zaidin. Ya, boleh baca nasab, boleh jar. Dan teruskan, kita lanjutkan lagi. Isim-isimnya dibaca nasab yaitu babu la. Bab la. Bab la ini bagaimana kawan-kawan? La ini menunjukkan mana tidak, mana ora. Nah, kita akan membahas hukum i'rabnya. I'lam annalla tangsibun nakirati bi ghairi tanwin idza basyarat an-nakirata walam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari. Fa illam tubashirha wajaba raf'u wa wajabat tikraru la nahwu la fid dari rajulun wala imra'atun. Fa in takarrar jaza ikmaluha wa ilhauha fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wala imra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imra'atun. Ketahuilah bahwa la itu hukumnya bisa menasabkan isim-isim nakirah dengan tanpa tanwin. Dengan catatan ketika bertemu isim nakirah secara langsung dan tidak diulang-ulang. Seperti contoh la rajula fid dari. Jadi la rajula fid dari, lafaz rajula ini adalah isim nakirah yang bertemu dengan la secara langsung dan tidak diulang-ulang, sehingga rajula dibaca nasab. Nah, kemudian catatannya, jika tidak bertemu dengan secara langsung, maka hukumnya bagaimana? Wajib raf'u wa wajib tikrarula. Seandainya kok tidak bertemu secara langsung, ada lafaz yang menyela-nyelai atau menyela-nyelai di antara keduanya, seperti contoh la fidari rajulun wala imro'atun. Nah, la dan lafaz rajulun ini tidak bertemu dengan langsung karena disela-selai oleh lafaz fidari. Maka hukumnya rajulun itu dibaca rofa, wajib dibaca rofa dan juga wajib ditikror. Tikrornya dengan wala imro'atun. Nggak boleh dibaca la fidari rojula wala imro'atun, tidak boleh, harus la fidari rojulun wala imro'atun. Kemudian catatan yang keduanya lagi, jika la ini diulang-ulang, maka hukumnya bagaimana? Bertemu langsung tapi diulang-ulang, hukumnya bagaimana? Boleh ikmaluha wa ilhauha, boleh mengamalkan sesuai yang pertama, artinya boleh dibaca nasab atau tidak. Kalau tidak berarti dibaca rofa. Maka kita boleh mengatakan la rojula fidari wala imro'ata, artinya kita berarti mengamalkan la yang menasabkan isim nakirah yang bertemu secara langsung. Tapi jika kita tidak ingin mengamalkan demikian, boleh kita membaca la rojulun fidari wala imro'atun. Ini adalah hukum isim nakirah yang bertemu dengan la. Ini. Mungkin cukup sampai di sini kawan-kawan, bisa kita lanjutkan dalam video yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.